Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini kita akan belajar coaching kasus 3. Adapun skenarionya yaitu suatu hari di sekolah bunga bangsa Pak Irwan melihat Bu Narni teman sejawatnya terlihat murung. Lalu Pak Irwan menghampiri Bu Narni. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Kenapa Bu Narni masam begitu? Biasanya Bu Narni selalu ceria. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Saya sedang merasa tidak nyaman. Pak Irwan ada waktu tidak? Saya mau cerita. Oh iya, silakan Bu. Eh, Kebetulan sekarang jam istirahat. Ada apa? Saya senang sekali jika Bu Narni ingin bercerita. Sebagai teman, sudah sepantasnya kita saling berbagi, baik berbagi ilmu maupun berbagi cerita. Bukan begitu, Bu Narni? Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Kepala sekolah baru menerima laporan dari pengawas bahwa ia melihat saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi sumber belajar yang lain. Oh, begitu. Wah, pantas saja Bu Nani murung. Saya bisa merasakan bagaimana rasanya jika ditegur oleh pimpinan. Kalau boleh, saya ingin mendiskusikan masalah ini dengan Pak Irwan. Saya senang sekali, Bu, jika ingin berdiskusi dengan saya. Apa yang ingin didapatkan dari diskusi ini, ingin didapatkan Ibu dari diskusi kita hari ini, Bu, maksud saya? Saya ingin agar kepala sekolah bisa percaya kembali kepada saya. Apa ada tujuan lain, Ibu? Saya ingin kepala sekolah mengizinkan saya mengajar dengan cara yang lebih inovatif. Tujuan Bu Nani sangat baik, tapi maaf, apakah boleh Ibu menceritakan bagaimana kejadiannya sehingga Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Kepala sekolah menegur saya karena mendapat laporan dari pengawas yang melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Oh, apakah pengawas juga menegur Bu Narni? Iya, betul. Pengawas menegur saya. Lalu, apa yang Bu Nani lakukan saat ditegur pengawas? Saya mengatakan pada pengawas, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi materi pembelajaran tetap mengacu pada kurikulum. Tampaknya pengawas tersinggung, Pak, dan melaporkan hal ini ke kepala sekolah. Oh, begitu. Tentunya ada alasan mengapa Bu Nani melakukan hal itu kan? Betul, Pak. Saya ingin melakukan variasi dalam pembelajaran agar anak-anak tidak merasa jenuh. Wah, bagus sekali itu, Bu. Apakah ada alasan lain, Bu? Saya ingin anak-anak menjadi bersemangat untuk membangun pengetahuannya berdasarkan pengamatan dan observasi yang mereka lakukan, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Luar biasa. Hal ini betul-betul inovatif, Bu. Apakah masih ada alasan lain? Saya tidak menggunakan buku teks karena contoh dari materi yang ada pada buku teks terlalu abstrak bagi anak-anak. Saya ingin ada contoh konkret yang bisa dilihat, diamati, sehingga materi sudah mudah dipahami oleh anak-anak, Pak. Hmm, tapi apakah Ibu sudah menyampaikan cerita yang sebenarnya bahwa Bu Nani tetap mengajar dengan mengacu pada kurikulum? Belum, Pak. Menurut Bu Narni, perlu tidak kepala sekolah mengetahui kejadian sebenarnya langsung dari Bu Narni sendiri? Iya, perlu. Lalu, mengapa Bu Narni belum menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah? Saya masih belum yakin apakah kepala sekolah dapat menerima alasan saya ini. Mengapa Bu Narni berpikiran seperti itu? Bukankah alasan Bu Narni melakukan hal itu untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan? Iya, saya ingin kepala sekolah memahami hal itu. Betul, Bu. Sebaiknya kepala sekolah bisa memahami alasan Ibu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan?
Saya ingin mengumpulkan beberapa data yang menunjukkan bahwa pembelajaran saya tetap mengacu pada kurikulum dan data tentang prestasi belajar siswa saat melakukan pembelajaran inovatif, Pak. Itu ide yang bagus, Bu. Selanjutnya, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui kepala sekolah dan meminta waktu untuk berbicara tentang alasan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, diperkuat dengan data-data yang saya buat itu, Pak. Bagus sekali ide Ibu itu. Kapan Ibu akan melakukan hal tersebut, Bu? Siang ini saya akan mulai mengumpulkan data-data. Kemudian saya ubah data-data itu dalam bentuk tulisan, Pak. Dan setelah selesai, saya akan mencoba membuat janji untuk bertemu dengan kepala sekolah. Ya, selanjutnya, siapa yang akan membantu Ibu untuk bisa mengingatkan dengan rencana itu? Saya berharap Bu Irma bisa membantu saya mengingatkan tentang rencana yang akan saya buat, Pak. Kebenaran Bu Irma teman saya yang sering bertemu ketika saya mengajar di kelas, Pak. Oh iya, Bu. Semoga masalah Ibu ini bisa cepat selesai. Iya, Pak, semoga. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Jadi saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, Bu, sama-sama. Ya. Assalamualaikum, Pak. Saya pamit dulu ya. Bentar lagi sekolah akan Waalaikumsalam. masuk ya. Berdasarkan hasil pengamatan kasus 3, dapat kami simpulkan yang pertama tentang tujuan. Tujuan sudah disampaikan oleh coach kepada coach dengan jelas, karena coach juga sudah menanyakan secara jelas pula tentang apa tujuan dari pertemuan dan diskusi kali ini. Yang kedua tentang identifikasi. Coach telah memberikan pertanyaan terbuka kepada coach. Dan coach dapat menyimpulkan hasil identifikasi serta dapat mengarahkan pada langkah selanjutnya. Yang ketiga tentang rencana aksi. Coach mengarahkan coach untuk melakukan rencana aksi untuk mengatasi permasalahannya sehingga didapat solusi dari masalahnya sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada pada diri Koci. Dan yang keempat, tentang tanggung jawab. Koci memberikan pertanyaan terkait komitmen apa yang akan dilakukan Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Koci pun sudah menjelaskan bahwa tanggung jawab dan komitmennya selama menjalankan aksi adalah dengan meminta bantuan kepada teman guru yang dekat dengan kelasnya. Seperti itu, sekian, terima kasih.